Selamat pagi anak-anak. Setelah minggu yang lalu kita belajar tentang Nabi Yesaya, pada minggu ini kita akan belajar Nabi Amos. Tapi sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, begitu besar kasih-Mu kepada kami manusia yang berdosa. Engkau juga mengutus para nabi untuk mengingatkan umat Israel akan kesalahan-kesalahan mereka. Bantulah kami untuk mengikuti ajaran dan kehendak-Mu dalam hidup kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nabi Amos adalah nabi yang memperjuangkan keadilan. Ia menghendaki agar rakyat dan pemerintah Israel hidup makmur dalam suasana damai dan tidak ada jurang yang lebar antara yang kaya dan yang miskin. Namun kenyataannya banyak rakyat yang miskin akibat perbuatan penguasa atau pemerintah yang mementingkan diri sendiri. Amos adalah seorang peternak domba dan pemungut buah ara. Ia berasal dari daerah Tekoa, daerah pedalaman Yehuda. Ia adalah seorang nabi yang sederhana. Ia tidak punya cita-cita menjadi nabi, namun Tuhan memanggilnya. Ia menjadi alat Tuhan untuk melawan ketidakadilan. Pada masa Nabi Amos, bangsa Israel diperintah oleh Raja Yerobeam II. Bangsa Israel mengalami kejayaan dan kemakmuran. Semua serba terpenuhi. Sayangnya, orang-orang Israel lupa pada Allah. Mereka menyembah berhala, seperti patung lembu jantan. Mereka juga mengikuti upacara kafir, mabuk-mabukan, ibadah gila-gilaan, dan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Para pemimpin bangsa digambarkan seperti lembu basan yang gemuk, suka memeras orang lemah dan menginjak orang miskin. Para pemimpin memberikan persembahan dan kurban yang dipungut dari rakyat untuk kepentingan diri sendiri. Para pemimpin sering melakukan kejahatan. Rakyat mengalami kemiskinan karena diperas dan diinjak-injak para pemimpinnya sendiri. Mereka dikelabui para pemimpinnya dengan perayaan-perayaan keagamaan. Tuhan tidak tega melihat rakyat banyak diperas dan diinjak. Jadi, situasi masyarakat Israel pada zaman Nabi Amos adalah kekayaan yang dikuasai oleh sekelompok kecil orang serakah. Orang-orang yang berkuasa dan kaya menipu dan memeras orang-orang kecil. Upacara keagamaan yang meriah hanya merupakan alasan untuk menutupi kejahatan para penindas dan penipu. Nabi Amos disebut juga pejuang keadilan karena pada masanya dan tata susunan moral kehidupan sosial umat Israel berada di ambang kritis. Nabi Amos menawarkan kepada bangsa Israel, apabila mereka tidak bertobat dan kembali kepada Allah, maka keruntuhan akan menimpa Israel. Namun, jika mereka bertobat dan kembali kepada Allah, maka janji keselamatan Allah akan dipenuhi dan dipulihkan karena perbuatan baik dan tindakan adil akan mendatangkan berkat Allah. Sekarang jawablah pertanyaan di bawah ini.
Apa pekerjaan Nabi Amos? Berasal dari desa manakah Nabi Amos? Bagaimana situasi bangsa Israel pada zaman Nabi Amos? Apa yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel apabila mereka mau bertobat? Mengapa Nabi Amos disebut juga pejuang keadilan? Baik, mari kita akhiri pelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, begitu besar kasih-Mu kepada kami manusia yang berdosa. Engkau juga mengutus para nabi untuk mengingatkan umat Israel akan kesalahan-kesalahan mereka. Bantulah kami untuk mengikuti ajaran dan kehendak-Mu dalam hidup kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.